Dulu saya paling gak suka bikin budget. Waktu gaji masuk setiap bulan, ya udah biarin aja ngeflow begitu aja. Saya nggak tahu kemana uang saya pergi. Makanya setiap kali tuh belum gajian berikutnya aja dompet saya udah tipis lagi gitu. Aduh, dulu sih belum hidup minimalis. Saya memang dari dulu orangnya simple, tapi ya namanya belanja mah doyan-doyan aja gitu kan. Nah, akhirnya hidup saya jadi nggak jelas tujuannya, nggak jelas deh. Begitu butuh uang misalnya untuk sekolah anak, saya bingung. Orang tua sakit, saya bingung. Kulkas kosong, saya bingung. Aduh, nggak asik banget lah seperti itu. Makanya kita harus bikin budget. Sejak hidup minimalis, saya belajar untuk bikin budget. Dan sampai sekarang saya nggak pernah absen bikin budget setiap bulan. Ya, karena ternyata saya melihat manfaatnya kita bikin budget gitu. Begitu udah mulai ada budget, itu saya ngerti kemana uang saya pergi. Saya tahu persis kemana uang saya pergi. Dan jadi hati juga jadi lebih tenang. Pada saat mengeluarkan uang juga nggak takut lagi, nggak takut kekurangan uang, nggak ada rasa bersalah lagi gitu. Jadi karena semuanya alokasinya jelas. Nah, di video hari ini saya mau share sama teman-teman semua 4 tips praktis untuk menyusun budget. Yuk disimak ya. Yang pertama, buat budget setiap bulan. Emang nggak bisa ya bikin budget yang satu yang lengkap gitu aja terus dipakai setiap bulan gitu, sehingga kita nggak usah terus-terusan bikin budget baru? Nggak bisa gitu, karena setiap bulan kebutuhan kita tuh beda-beda. Jadi kita mesti bikin budget setiap bulan ya. Jadi sebelum tanggal gajian nih, ambil kalender, duduk yang baik, terus lihat kalendernya. Ada kegiatan apa aja di bulan itu gitu. Jadi misalnya gini, ada perayaan ulang tahun ada enggak, atau ada perayaan lain-lainnya, ada hari-hari besar mungkin. Atau di bulan itu misalnya anak-anak masuk tahun ajaran baru sekolah, kan ada tuh, ada uang pangkalnya, mesti beli buku, mesti beli seragam baru dan lain-lain. Terus ada apa lagi di bulan itu, misalnya harus perpanjang STNK, atau mesti medical check up, atau mobil mesti perawatan berapa puluh ribu kilometer gitu, atau mungkin juga bisa apalagi macam-macam kan, kita yang tahu tuh ya dalam setiap bulan itu kebutuhan kita apa. Jadi ambil kalender, duduk baik dan catat ada pengeluaran apa aja di bulan itu. Yang kedua, suami istri harus sepakat. Kalau kamu sudah menikah, berarti masalah budget ini harus dibicarakan bersama-sama ya. Masing-masing rumah tangga itu beda-beda, karena ada rumah tangga yang uangnya dikelola sama istri, ada rumah tangga yang uangnya dikelola sama suami, ada juga yang masing-masing. Tapi kita udah sepakati nih, misalnya kamu pegang pos-pos ini, saya pegang pos-pos ini ya untuk bayar gitu. Bisa juga gitu, diatur aja senyamannya rumah tangga sekalian itu seperti apa gitu. Kenapa mesti sepakat? Siapapun yang mengelola keuangannya mesti sepakat, karena jangan sampai nih istrinya udah irit-irit gitu kan, gak belanja-belanja, suaminya beli aksesoris mobil baru, beli sepeda baru, beli jam tangan misalnya dan sebagainya. Atau sebaliknya, suaminya yang udah irit-irit, istrinya belanja ke mall terus, beli tas baru, beli sepatu baru, beli baju baru gitu. Begitu ada kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sama-sama nih, kebutuhan keluarga, akhirnya uangnya nggak cukup gitu. Akhirnya kan rumah tangga jadi ribut gitu. Jangan sampai ribut gara-gara masalah uang. Karena itu masalah budget harus dibicarakan sama-sama. Jadi kita sama-sama tahu nih, suami istri sama-sama tahu rencana ke depan kita apa, berapa uang yang bisa kita spend bulan ini gitu. Jadi penting banget untuk bikin budget bareng-bareng, sepakat. Tips yang ketiga, buat rencana keuangan yang jelas. Ya, target kita harus jelas. Contoh, punya tabungan dengan jumlah sekian pada akhir tahun ini. Atau misalnya punya dana darurat, harus berhasil mengumpulkan dana darurat 3-6 bulan gaji dalam 1 tahun ke depan, misalnya gitu. Atau bisa juga harus melunasi hutang dalam jangka waktu 2 tahun ke depan gitu. Nah, dengan rencana yang jelas kita jadi tahu nih menyusun budgetnya bagaimana gitu kan. Kita tahu setiap bulan kita harus alokasikan uang sekian buat tabungan, harus alokasikan uang sekian buat dana darurat, sekian buat investasi, sekian untuk bayar hutang dan sebagainya. Nah, itu penting banget untuk kita bisa
mencapai tujuan itu. Waktu kita mencapai tujuan itu, kita akan jadi lebih disiplin mengikuti budget kita, karena kita mengalami senang karena udah sampai di dalam mencapai target kita, istilahnya gitu. Tips yang keempat, harus mengerti prioritas. Dalam segala hal kita harus mengerti prioritas, termasuk pada saat membuat budget. Ya, masing-masing orang prioritasnya beda-beda. Saya share aja nih beberapa prioritas saya. Yang pertama misalnya prioritas untuk memberi. Memberi itu harus ya. Jadi jangan tunggu kaya dulu baru memberi. Kita itu hidup harus jadi berkat, bukan malah jadi beban ya. Jadi sisihkan uang kita setiap bulan, penghasilan gaji kita untuk memberi. Memberinya kemana? Ya atur masing-masing aja. Ke tempat ibadah, untuk orang tua, untuk orang-orang yang memerlukan. Nah itu ada budgetnya sendiri. Dan kemudian menabung itu juga prioritas ya. Pernah dengar istilah pay yourself first? Nah, pay yourself first itu artinya kita itu harus membayar diri kita sendiri dulu, baru kita membayar untuk hal-hal yang lain gitu. Artinya gini, kalau seandainya begitu gajian, kita harus tabung dulu sekian jumlah uang, baru sesudah itu lain-lain dipakai untuk yang lain-lain. Jadi jangan belanja dulu, baru kemudian kalau ada sisa baru ditabung. Itu salah, kita harus balik ya. Tabung dulu sekian persen, baru sesudah itu jumlah lainnya dipakai untuk yang lain-lain. Jadi supaya jangan sampai kita habis uangnya dan akhirnya nggak punya tabungan. Anggap aja tabungan itu adalah kewajiban, sama kayak hutang ya. Hutang kan kewajiban. Setiap bulan kita harus sisihkan uang untuk bayar hutang kita misalnya. Nah sama, tabungan itu perlakukan seperti itu aja, tapi ini seperti membayar hutang untuk diri kita sendiri. Jadi kita sisihkan setiap bulan sekian jumlah uang untuk bayar diri kita sendiri dulu gitu ya. Jadi ya itu bisa dibeda-bedakan juga ya. Ada tabungan untuk sekolah anak, tabungan untuk masa depan, kayak tabungan untuk pensiun dan sebagainya. Nah itu dipisah-pisahkan aja, atur masing-masing. Prioritas selanjutnya, kalau ada hutang harus prioritas untuk membayar hutang. Jangan biarkan hutang kita bergulung-gulung terus, akhirnya jadi beban yang susah untuk kita bayar berikutnya lagi. Jadi harus bayar hutang. Setiap bulan sisihkan uang untuk bayar hutang. Pengeluaran-pengeluaran lain kalau bisa ditekan dulu deh gitu ya, pada saat kita punya hutang, untuk kita memprioritaskan supaya hutang ini habis dan tidak jadi beban kita lagi. Kayak pengeluaran-pengeluaran seperti kayak kita jalan-jalan ke mall, atau mungkin pengeluaran makan di luar dan lain-lain gitu ya. Jadi kita mesti bisa menekan pengeluaran kita untuk kita bisa pakai untuk bayar hutang dulu sebagai prioritas. Nah kalau hal-hal yang tadi sudah kita selesaikan, baru habis itu prioritas lainnya, kebutuhan sehari-hari, yaitu pasti prioritas dong. Tapi hitung yang baik, kebutuhan kita setiap bulan itu apa aja, biaya makan, biaya transportasi, biaya jajan anak dan lain-lain. Dihitung yang benar setiap bulan berapa kebutuhan kita untuk kebutuhan hari-hari. Kalau semuanya sudah nih, tapi terus udah gitu masih ada nih budgetnya, masih ada nih sisa uangnya, oke, berarti itu bisa digunakan untuk lain-lain. Saya biasanya kalau masih ada sisa uang, saya taruh di rekening khusus lain-lain, istilahnya gitu ya. Itulah rekening yang bisa dipakai buat misalnya biaya ngopi di kafe, atau mau kumpul-kumpul sama teman-teman, atau untuk acara keluarga dan lain-lain. Nah keperluan lain-lain ini juga bisa dipakai untuk hal-hal yang keperluan mendadak, supaya tidak mengganggu dana darurat, bisa pakai dari sini juga gitu ya. Jadi itu kalau saya ya, nggak tahu kalau teman-teman. Kalau teman-teman prioritasnya seperti apa? Mungkin bisa sharing juga nih di kolom komen di bawah. Jadi kalau di channel ini tuh kita nggak sekedar dengerin aja saya cerita. Teman-teman juga mesti cerita dong di kolom komen. Di situ kita sharing, karena komen-komen teman-teman tuh dibaca juga sama teman-teman yang lain kan. Bisa juga jadi ajang kita ngobrol bareng. Satu hal yang perlu kita ingat, budget itu pada waktu kita membuat budget bukan berarti kita sedang membatasi kebebasan kita nih dalam menggunakan uang hasil kerja keras kita. Bukan begitu. Justru sebaliknya, budget ini justru memberikan kita kebebasan untuk kita menggunakan uang hasil kerja keras kita tanpa rasa bersalah. Artinya gini, misalnya, jadi jangan sampai kita berpikir bahwa kalau misalnya ada budget artinya gue nggak bisa belanja apa-apa dong nih, jadi dibatasin nih, semua jadinya nggak bisa bebas gitu. Bukan begitu, justru sebaliknya. Kalau kita
tanpa budget kita jadi liar istilahnya, beli ini beli itu beli ini beli itu, habis itu nyesel deh. Aduh, kenapa ya bulan ini kok ya gue belanja banyak banget, giliran mau bayar uang sekolah anak duitnya nggak ada, jadi rasa bersalah kan, jadi rasa nyesel kan, karena nggak bikin budget gitu. Kalau kita udah ada budget, kita justru bebas karena kita udah tahu pos-posnya apa aja, uang udah dialokasikan dengan jelas kemana aja perginya. Jadi kita bebas, justru kita seneng gitu, nggak perlu ada rasa takut uang kita kurang, nggak perlu ada rasa bersalah karena kita mengeluarkan uang hasil kerja keras kita. Berikutnya nih, kita akan lanjut bahas tentang 4 langkah menyusun budget. Jadi supaya kamu gak ketinggalan, kamu boleh subscribe ya. Oke, kita lanjut lagi nonton video yang ini. Sampai ketemu lagi nanti di sana. Thank you for watching. Bye.